perkenalkan, nama saya Evan Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah rancangan aplikasi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan tentang Kopi Dampit. Nah, berdasarkan ekonomi makro, di sini dari data ICU per Juni 2020, harga kopi jenis Arabica turun 7,6% dan jenis kopi Robusta turun 13,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk ekspor biji kopi sendiri dan kopi olahan pada periode Januari sampai Mei 2020 turun sebesar 12,2% dan impor kopi juga turun 35,17% dibandingkan periode tahun lalu. Nah, perubahan perilaku konsumen di sini dahulu kopi hanya diperdagangkan dalam kondisi panas saja tanpa ada campuran bahan yang lain, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kopi dijadikan variasi dalam minuman rasa-rasa, baik di kondisi panas maupun kondisi dingin. Untuk perubahan teknologi pada zaman sekarang, alat penyangraian kopi di sini lebih berkembang daripada zaman dahulu yang harus dimasak secara manual. Pada zaman sekarang sudah dikembangkan alat sangrai kopi untuk mempermudah masyarakat dalam menyangrai dengan membolak-balik kopi sehingga tidak membuat gosong pada kopi. Nah, pada website ekonomi.bisnis.com menyatakan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat. Pada 2019 sendiri, produksi biji kopi Indonesia mencapai 729,1 ribu ton dengan nilai ekspor produk kopi olahan sebesar 610,89 juta US dollar. Nah, kompetitor pada produk ini yakni yang pertama kafe atau warung penjual minuman kopi dan yang kedua yakni kopi saset dengan merek yang lain. Masalah yang hendak kami selesaikan yakni yang pertama menambah nilai jual kopi Dampit dan yang kedua petani yang menjual kopi dalam bentuk mentah. Jenis bisnis yang kami lakukan, yang kami jalankan yang di sini industri perkebunan dengan kategori minuman dan subkategori kopi dalam kemasan. Untuk market segmen sendiri di sini kami berproduksi di daerah Bangkalan Madura untuk pemasaran dan dipasarkan untuk masyarakat usia 15 tahun ke atas dengan pendapatan bawah dan menengah. Serta untuk behavior sendiri kami kepada orang yang menyukai minuman kopi. Berikut foto produk kami. Nah, untuk objektif sendiri kami meningkat ya pada tahun-tahun 2021 sampai 2023. Maaf. Untuk 2021 kami menganggap penjualan sehari 10 bungkus. Untuk 2022 15 bungkus dan 2023 20 bungkus. Nah, untuk legalitas sendiri kami masih belum memiliki legalitas, hanya memiliki nama brand yakni Kopi Dampit Nusantara. Keunikan dari produk kami yakni kemasan kami menggunakan standing pouch yang tertempel merek kopi khas Dampit asli pada kemasan. Berikut logo yang tertera berwarna coklat, hitam dan putih dengan font Esar semi bold dan tagline original Kopi Dampit. Nah, kami melakukan penjualan secara offline dan melalui postingan story WA maupun Facebook agar selalu dilihat oleh orang. Berikut contoh screenshotan dari pemasaran kami. Nah, distribusi channel kami ini yang pertama langsung ke konsumen secara offline dengan menjual pada toko-toko dan yang kedua kami melalui media sosial yakni WhatsApp dan Facebook. Untuk operation analisis sendiri kami dari sourcingnya bahan baku langsung diambil ke daerah Dampit di Kabupaten Malang. Untuk produksi sendiri kami hanya melakukan pengemasan karena bahan sudah disangrai di tempat Malang sendiri. Untuk inventorinya baik kopi bahan maupun kopi yang sudah di packing baik disimpan pada tempat yang kering dan sejuk. Untuk delivery sendiri ada dua yakni sistem COD atau langsung dibeli di toko. Nah, untuk teamworknya di sini dibagi menjadi dua yakni operasional dan marketing. Untuk operasional sendiri melakukan dua tugas yakni melakukan pengambilan bahan baku dan melakukan pembungkusan kopi, sedangkan untuk marketing yakni memasarkan produk dan mencatat hasil penjualan. Nah, untuk timeline sendiri kami ibaratkan atau kami misalkan untuk 2 bulan. Nah, di bulan yang pertama kami melakukan pengambilan bahan baku dan pembelian bungkus, dan untuk bulan selanjutnya kami melakukan pembungkusan dan pelabelan serta selanjutnya melakukan pemasaran pada toko dan media online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.